Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Izinkan kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Presentasi kami berjudul pemanfaatan sumber informasi primer di perpustakaan umum. Kami dari kelompok 1 pertama-tama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi ridho dan berkahnya untuk penyelesaian makalah dan juga tugas presentasi kami yang diberikan oleh dosen pengampu, terutama Ibu Famarianti Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah sumber informasi jurusan ilmu perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora untuk angkatan 2021, khususnya kelas B. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, marilah saya sebagai moderator izinkan untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Nah, untuk anggota kelompok 1, yang pertama saya sendiri, Azhar Ahmad Ramadan dengan NIM 112102510000136. Yang kedua, Ahnia Ulia Musyarafatul 11210510000124. Yang ketiga, Ana Sukriyatul Aliyah 112102100095. Yang keempat, Anissa Muktiningsih 11210251000054. Yang kelima, Fitri Fadria Ashari 11210251000128. Yang keenam, Maulana Idhar 11210251000116. Yang ketujuh, Nisa Wairunisa 1121025100000132. Yang kedelapan, Rafif Ahmad Karinda 11210251000117. Yang kesembilan atau terakhir, Sabrina Dwira Rahmatika 1121025100000134. Oke, sekian dari perkenalan singkat dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sumber informasi yang bakal disampaikan oleh Kak Izhar dan Kak Rafif. Untuk Kak Izhar dan Kak Rafif, dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian sumber informasi. Sumber adalah suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan atau disediakan dengan maksud memberikan kesempatan penikmat untuk mempelajarinya, menurut Hamali pada 2014. Dan menurut Jogianto pada tahun 2005, informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan menurut Hamali pada 1993, untuk tahapan data menjadi informasi harus melalui 5 tahapan, yakni pengumpulan data, pengolahan data, analisis, penyajian, dan penyebarluasan, serta dokumentasi atau penyimpanan. Selain itu, dalam pengolahan data, terdapat 4 metode, yakni manual, elektromekanik, perlengkapan punch card, dan komputer elektronik. Next. Ciri-ciri sumber informasi yang berkualitas menurut Azhar Susanto pada tahun 2004, yaitu yang pertama, akurat. Informasi harus bersifat akurat agar tidak menimbulkan bias apalagi menyesatkan bagi penikmatnya. Yang kedua, tepat pada waktunya. Itu informasi yang datang pada penikmat tidak boleh terlambat. Contohnya pengumuman kasus positif harian COVID-19. Yang ketiga, yaitu relevan. Informasi harus memiliki manfaat, relevan, dan penting bagi penikmatnya. Yang keempat, itu lengkap. Informasi yang diberikan harus dapat diterima dengan lengkap oleh penerimanya agar tidak menimbulkan bias. Next. Selanjutnya, jenis-jenis sumber informasi primer. Jenis-jenis sumber informasi primer dibagi menjadi 6 menurut Gatot Subroto. Pertama ada ensiklopedia, kedua kamus, ketiga almanak, keempat buku pegangan pedoman, kelima biografi, 6 sumber informasi. Pertama, ensiklopedia. Ensiklopedia berasal dari bahasa Yunani yakni encyclospaideia yang berarti sebuah lingkaran atau pengajaran secara menyeluruh. Menurut Abdurrahman Saleh 2009, ensiklopedia adalah bahan referensi yang mendeskripsikan informasi secara mendasar, tetapi lengkap tentang berbagai masalah dalam berbagai subjek atau cabang ilmu pengetahuan, dan tidak dipungkiri juga ada ensiklopedia yang hanya mencakup satu subjek pengetahuan. Dalam KBBI, ensiklopedia berarti karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan, biasanya disusun menurut abjad atau tema. Contoh ensiklopedia berdasarkan jenisnya yakni pertama ada ensiklopedia nasional, contohnya Ensiklopedia Nasional Indonesia,
di Jakarta yang dibuat oleh Ihtisar tahun 1993. Kedua ada ensiklopedia khusus, yaitu Ensiklopedia Islam Jakarta Ikhtiar Baru 1993. Keempat ada ensiklopedia online, contohnya Wikipedia. Kedua, kamus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus adalah karya rujukan atau acuan dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat kata dan ungkapan, dapat disusun menurut abjad atau tema, berisi keterangan tentang makna pemakaian atau terjemahan. Kata kamus berasal dari bahasa serapan Arab, yakni kamus. Dalam bahasa Yunani, yaitu okeanos, yang berarti lautan. Dalam istilah, kamus juga disebut sebagai daftar kata atau istilah, takarir, glosari, leksikon, dan sebagainya. Kamus adalah sebuah karya yang berguna sebagai rujukan di perpustakaan umum. Pada umumnya, kamus berupa list kata yang disusun secara abjad, yang disertakan pula informasi mengenai ejaan, pelafalan, kelas kata, arti kata, kadangkala sejarahnya, dan contoh penggunaannya dalam suatu kalimat. Ketiga, almanak dan buku tahunan. Dilansir dari Britannica.com, almanak atau almanak adalah book or table containing of calendar of days, week, and months of the year, a record of various astronomical phenomena, often with climate information and seasonal suggestion parameter and miscellaneous other data. Artinya, almanak adalah buku atau tabel yang berisi kalender hari, minggu, atau bulan dalam setahun. Catatan berbagai fenomena astronomi, seringkali dengan informasi iklim dan saran musiman bagi petani, dan berbagai data lainnya. Dalam KBBI, almanak berarti penanggalan, daftar hari, minggu, bulan, hari raya dalam setahun, yang disertai dengan keastronomian, ramalan cuaca, dan sebagainya. Dalam almanak dan buku tahunan, masing-masing memiliki perbedaan. Di antaranya, dalam almanak juga terdapat data-data yang bersifat retrospektif atau melihat ke belakang. Tujuan buku tahunan yang paling utama adalah mencatat kegiatan tahunan dari negara, subjek, atau daerah tertentu. Keempat, buku pegangan dan pedoman. Menurut Lhasa HS tahun 1993, buku pegangan adalah buku yang berisi bunga rampai informasi yang berfokus pada suatu subjek atau pokok bahasan. Menurut Afrizal tahun 2019, buku pegangan adalah sebuah buku yang berisi subjek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan atau pelajaran yang digunakan untuk memberi petunjuk dalam praktiknya. Pada umumnya, buku pegangan berisi informasi tentang pengetahuan dasar dalam suatu subjek tertentu seperti data yang dimuat dalam grafik, tabel, gambar, dan sebagainya. Sementara itu, menurut KBBI, buku pedoman adalah buku yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan sesuatu. 5. Biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yakni bios dan grafien. Bios artinya hidup, grafien artinya menulis. Menurut Wahyuni, 2014, biografi adalah prosa baru yang mengisahkan terkait kehidupan seseorang mulai dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai meninggal. Menurut Kamarudin dan Rian Damariswara tahun 2018, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang berisi prestasi istimewa seseorang. Tujuan utama dalam biografi adalah menginspirasi pembaca melalui kisah hidup tokoh yang diceritakan. Menurut Abdurrahman Saleh juga tahun 2009, biografi memiliki jenis berdasarkan cakupannya, yakni biografi universal atau umum, biografi nasional, biografi khusus, dan biografi perseorangan. Keenam, sumber geografi. Menurut Sulistyo Basuki tahun 93, sumber geografi adalah sumber yang dirancang khusus untuk informasi geografis. Dilansir dari DWS Malik Wakaji 17.ac.id, sumber geografi adalah bahan rujukan atau referensi yang membahas mengenai ilmu bumi yang memuat informasi tempat, gunung, sungai, batas negara, atau wilayah-wilayah berkaitan dengan lokasi. Menurut Abdurrahman Saleh 2003, sumber informasi dibedakan menjadi 3, yakni peta atau atlas, gazetir, dan buku petunjuk perjalanan. Peta atau atlas memperlihatkan lingkup geografis, ekonomi, politik, dan aspek-aspek teknis dan sosial lainnya. Gazetir atau kamus geografi adalah daftar nama ilmu bumi seperti nama tempat, sungai, dan aspek geografi lainnya. Buku petunjuk perjalanan adalah buku yang memberikan pengarahan atau petunjuk kepada seseorang atau kelompok untuk menunjukkan suatu tempat. Kurang lebih itu aja mengenai jenis-jenis sumber informasi primer menurut Gatot Subrata. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas penyampaian Kak Rafif dan Kak Izar. Sungguh bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk penyampaian selanjutnya bakal disampaikan oleh Kak Sabrina dan Kak Ahnia. Untuk Kak Sabrina dan Kak Ahnia, dipersilakan. Menurut Abdurrahman Saleh 2009, jenis-jenis sumber informasi primer yaitu paten dan standar, proceeding seminar, skripsi, tesis, dan disertasi, serta terbitan berseri. Untuk paten dan standar yaitu dalam kamus KBBI, paten adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan atau pembajakan. Sementara untuk standar berarti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Kalau proceeding seminar adalah tulisan yang diterbitkan dari konferensi kongres, simposium, atau meeting lainnya yang didukung oleh masyarakat atau asosiasi, biasanya tidak memerlukan abstrak atau laporan dari makalah yang dipresentasikan oleh para partisipasi. Untuk proceeding adalah kumpulan dari paper akademis yang diterbitkan dalam suatu acara seminar. Untuk menurut Miftahu 2011, skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program Strata 1 yang membahas subjek atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian, pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil studi lapangan atau hasil eksperimen atau pengembangan. Untuk dalam pedoman tulisan tesis adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing. Untuk karya tulis ilmiah secara resmi bagi seorang mahasiswa adalah akhir dengan jenjang S3. Untuk terbitan berseri adalah istilah untuk setiap karya yang diterbitkan di bagian demi bagian, tidak diterbitkan serentak dengan memberikan simbol secara numerik dan kronologis, dan biasanya diterbitkan untuk masa waktu yang tidak tertentu. Next. Pengertian perpustakaan. Istilah-istilah asing perpustakaan yaitu library sama dengan Inggris, bibliotek Belanda, biblioteca Spanyol. Definisi perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat pengumpulan, menyimpan, dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkelanjutan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Selanjutnya, ciri-ciri perpustakaan. Menurut Sutarno, tahun 2006, ciri-ciri dan persyaratan berdirinya perpustakaan adalah sebagai berikut. Pertama, tersedianya ruang atau gedung. Kedua, adanya koleksi, bahan pustaka, atau bacaan, dan sumber informasi lainnya. Ketiga, adanya petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan melayani pemakai. Keempat, adanya komunitas masyarakat pemakai. Kelima, adanya sarana dan prasarana yang diperlukan. Dan yang keenam, diterapkannya suatu sistem atau mekanisme tertentu. Slide selanjutnya. Fungsi dan peran perpustakaan. Menurut Saleh dan Rita, tahun 2009, fungsi-fungsi perpustakaan adalah sebagai berikut. Pertama, ada fungsi edukatif. Siapapun dapat belajar di perpustakaan, karena perpustakaan sebagai tempat pembelajaran seumur hidup atau long life learning. Perpustakaan menjadi tempat sekunder bagi orang-orang belum memiliki pendidikan formal, khususnya SD, SMP, dan SMA, hingga jenjang universitas. Selain itu, fungsi edukatif dari perpustakaan membantu pemerintah dalam meningkatkan kegemaran membaca serta meningkatkan literasi melalui gerakan-gerakan membaca buku dan program pendidikan lainnya. Yang kedua, ada fungsi informatif. Tentunya, kebutuhan informasi ini tergantung dari jenis perpustakaannya sendiri. Misalnya, perpustakaan perguruan tinggi yang notabene pemakainya adalah dosen dan mahasiswa. Maka informasi di sana menyediakan beragam karya ilmiah yang sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi.
Dalam lingkup luasnya, misalnya perpustakaan nasional atau umum, maka koleksi yang diadakan akan lebih kompleks dan tidak berkutat pada suatu objek tertentu saja. Yang ketiga, ada fungsi penelitian. Perpustakaan menyediakan beragam koleksi untuk dijadikan bahan rujukan penelitian. Contohnya, perguruan tinggi yang menyediakan artikel jurnal, skripsi, tesis, atau laporan penelitian lainnya yang dibutuhkan bagi kalangan mahasiswa menyusun skripsi atau laporan penelitian. Lalu perpustakaan sekolah yang menyediakan buku-buku prakarya untuk kebutuhan siswi-siswi dalam mengadakan penelitian sederhana atau praktik kewirausahaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Kak Agnia dan juga beberapa penyampaian. Terima kasih juga penyampaian dari Kak Agnia dan Kak Sabrina. Sungguh bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, penyampaian selanjutnya bakal disampaikan oleh Kak Anissa Mukti. Kak Anissa Mukti, dipersilakan Kak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan sebagai fungsi kultural, perpustakaan menyediakan khazanah budaya atas apresiasi perpustakaan terhadap kesadaran penulis akan budaya baik di daerahnya maupun dalam lingkup nasional. Contohnya ensiklopedia dari Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Yunus pada tahun 1986, yang menyediakan informasi seputar tari di Indonesia. Hal ini menumbuhkan minat pemustaka dalam menghargai kebudayaan di daerahnya atau negaranya. Selanjutnya ada fungsi perpustakaan sebagai fungsi rekreasi. Pemustaka dapat mengisi ruang dengan slide selanjutnya. Peran perpustakaan menurut Sutarno pada tahun 2006. Perpustakaan memiliki peran sebagai berikut. Sebagai sarana untuk menghubungkan dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai dan antara penyelenggara. Yang kedua, sebagai organisasi untuk mengembangkan minat baca, kegemaran membaca, adat membaca, dan budaya baca melalui penyediaan berbagai bahan informasi yang sesuai dengan keinginan dan keperluan. Selanjutnya ada berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin mencari, menggunakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Lalu berperan sebagai lembaga pendidikan non-formal bagi anggota masyarakat dan pengunjung perpustakaan. Slide selanjutnya mengenai jenis-jenis perpustakaan menurut Sulistyo Basuki tahun 2014. Jenis-jenis perpustakaan adalah sebagai berikut. Perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara yang termasuk perpustakaan induk dari semua jenis yang ada di negara tersebut. Perpustakaan Nasional Indonesia didirikan di Jakarta. Yang kedua, ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Perpustakaan umum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, tanpa memandang tingkat pendidikan, agama, adat istiadat, umur, dan sebagainya. Sehingga koleksi perpustakaan umum juga mencakup berbagai bidang dan topik sesuai dengan kebutuhan informasi penggunanya. Yang ketiga, ada perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan ini ditemukan di universitas, lembaga afiliasinya, dan lembaga lain yang terkait dengan perguruan tinggi. Tujuan utama perpustakaan ini adalah untuk membantu perguruan tinggi mencapai apa yang disebut dengan tujuan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada perpustakaan sekolah.
Perpustakaan sekolah adalah salah satu perpustakaan yang terkenal karena terletak di lingkungan sekolah. Fungsi perpustakaan ini adalah untuk membantu sekolah mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan tujuan pendidikan umum berupa penyediaan bahan pustaka informasi tentang pembelajaran hiburan, budaya, dan lain-lainnya. Tujuan perpustakaan sekolah berbeda-beda, tergantung pada lembaga induknya. Misalnya, sekolah-sekolah keagamaan akan membuat bahan-bahan akademis tentang topik-topik keagamaan di perpustakaan mereka. Tidak seperti perpustakaan di sekolah umum yang koleksinya lebih sesuai dengan kurikulum. Perpustakaan perguruan tinggi dengan perpustakaan sekolah memiliki perbedaan, yaitu terletak pada penyampaian layanan dan bentuk informasinya. Jika di perpustakaan sekolah, pustakawan adalah jembatan antara guru dan siswa, yaitu perpustakaan hanya menyediakan informasi. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi, pustakawan, dosen, dan mahasiswa memiliki peran yang sama, khususnya pencari informasi. Yang terakhir ada perpustakaan khusus. Berbeda dengan perpustakaan umum, perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang dimiliki oleh departemen, lembaga, organisasi, industri, bisnis, dan lain-lain. Karena khusus, perpustakaan ini diperuntukkan hanya orang-orang tertentu seperti yang ditentukan oleh pemiliknya. Koleksinya yang membuat perpustakaan ini terlihat istimewa dari yang lain. Koleksi perpustakaan khusus cenderung terbatas dan fokus hanya pada beberapa ilmu saja. Slide selanjutnya. Menurut Nurhayati, pada tahun 2018, perpustakaan dibedakan menjadi hal berikut. Yang pertama ada perpustakaan konvensional. Menurut Leader, tahun 2013, perpustakaan konvensional lebih dikenal dengan perpustakaan tradisional. Perpustakaan konvensional adalah perpustakaan yang memiliki koleksi cetak dengan ruang untuk koleksi dan pemustaka, serta bisa diakses di tempat. Semua tata kerja antarmuka, perpustakaan konvensional dibatasi secara geografis atau tempat. Artinya, pemustaka harus datang secara offline ke perpustakaan untuk mengakses katalog cetak di perpustakaan. Yang kedua ada perpustakaan hibrida. Menurut Husna, pada tahun 2018, perpustakaan hibrida adalah bentuk perpaduan antara perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital atau elektronik yang terintegrasi melalui jaringan elektronik dan dihubungkan dengan jaringan internet. Yang ketiga ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah penggabungan dari sistem informasi perpustakaan melalui web ataupun secara elektronik dengan koleksi-koleksi berformat digital. Menurut Nurhayati tahun 2018, perpustakaan digital tidak memiliki batasan ruang dan waktu dalam pengaksesan informasinya. Yang terakhir ada perpustakaan bookless. Perpustakaan bookless adalah perpustakaan yang dimana tidak memiliki koleksi buku pada pelayanan informasinya. Dalam koleksinya, perpustakaan bookless sama sekali tidak menggunakan bahan cetak atau kertas fisik, tetapi menggunakan format digital. Koleksi digital terdiri dari materi-materi bahan pustaka yang kemudian hasil digitasi. Biasanya materi digital yang merupakan hasil dari pemberian dalam bentuk CD-ROM dan materi yang hak aksesnya diperoleh perpustakaan. Akan tetapi, sistem akses tersebut berada di luar pengawasan perpustakaan dan materi dapat diakses secara kapanpun menggunakan jaringan digital. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Kak Anissa Mukti. Untuk selanjutnya atau materi selanjutnya bakal disampaikan oleh Kak Horonisa. Untuk Kak Horonisa dipersilakan, Kak. Terima kasih moderator untuk waktunya. Langsung saja, selanjutnya itu perpustakaan umum. Pengertian perpustakaan umum. Definisi perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang, status sosial, agama, ras, pendidikan, dan lain-lain. Menurut Hermawan dan Zen 2006. Next.
Ciri-ciri perpustakaan umum, di antaranya yang pertama, terbuka untuk umum. Artinya, terbuka untuk siapa saja, tidak peduli perbedaan jenis, kelamin, agama, kepercayaan, ras, usia, pendapat politik, dan pekerjaan. Yang kedua, yaitu didanai oleh dana umum. Dana biasa berasal dari rakyat. Biasanya dipungut melalui pajak dan pemerintah, dan kemudian digunakan dana ini untuk manajemen perpustakaan umum. Karena dananya berasal dari masyarakat, perpustakaan umum harus terbuka untuk umum. Yang ketiga, yaitu layanan yang diberikan pada dasarnya gratis. Next. Tujuan perpustakaan umum. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum perpustakaan adalah membudayakan dan menyebarkan norma membaca serta belajar sebagai suatu proses yang berkesinambungan sepanjang hayat serta kesejukan jasmani dan rohani masyarakat yang berada dalam lingkup pelayanan, sehingga mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Next. Tujuan fungsional. Adapun tujuan fungsional serta tujuan khusus perpustakaan umum ialah mengembangkan minat, bakat, kebiasaan membaca, dan budaya tulis di segala bidang, menumbuhkan kemampuan untuk mencari, memproses, dan memakai berita, mendidik warga agar dapat memelihara dan menggunakan bahan pustaka secara efektif, meletakkan dasar yang baik untuk kemandirian belajar, menumbuhkan minat dan bakat masyarakat, membudayakan membaca di masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah yang bertumpu pada tanggung jawab dan usaha sendiri, berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional, dan menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Kak Wirunisa. Untuk penyampaian selanjutnya terkait tujuan operasional bakal disampaikan oleh Kak Ana. Untuk Kak Ana, dipersilahkan, Kak. Terima kasih telah diberikan waktunya. Tujuan operasional. Tujuan operasional perpustakaan umum adalah pernyataan rinci dan formal tentang tujuan yang ingin dicapai dan cara mencapainya, sehingga dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi keberhasilannya. Terdapat beberapa tujuan perpustakaan umum yang dipertimbangkan oleh para ahli, yaitu pertama menurut Sulistyo Basuki, dan yang kedua menurut Yusuf. Next. Yang pertama, menurut Sulistyo Basuki, dalam Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO, Sulistyo Basuki mengutip, perpustakaan umum mempunyai 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang kedua, penyediaan sumber informasi, yang ketiga, meningkatkan skill pemustaka, dan yang terakhir, sebagai agen budaya. Next. Selanjutnya, tujuan perpustakaan umum menurut Yusuf tahun 1996. Yang pertama menumbuhkan minat baca, yang kedua mengembangkan literasi, yang ketiga pusat belajar dan edukasi efektif dan efisien, yang keempat problem solver di masyarakat. Next. Selanjutnya jenis-jenis perpustakaan umum. Yang pertama itu ada perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah. Yang kedua itu ada perpustakaan provinsi, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan umum kota, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia. Yang keempat, perpustakaan umum kabupaten. Sama halnya dengan perpustakaan umum kota, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia. Yang kelima, ada perpustakaan umum desa, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tingkat desa guna untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat desa serta sebagai pusat belajar dan sumber informasi utama masyarakat desa.
Yang keenam ada perpustakaan umum untuk tunanetra. Sama halnya dengan perpustakaan umum, perpustakaan tunanetra itu sasarannya adalah khusus untuk tunanetra. Yang ketujuh ada perpustakaan umum khusus usia untuk komunitas. Dan terakhir perpustakaan keliling, yaitu perpustakaan di mana bahan bacaan dibawa berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Pelayanan pada masyarakat dilaksanakan langsung di tempat di mana perpustakaan berpos. Kemudian bahan bacaan tidak bisa dipinjam atau dibawa pulang. Next. Yang selanjutnya ada objek perpustakaan umum, yaitu informasi yang diberikan oleh layanan perpustakaan umum sangat beragam. Karena jenis penggunaannya yang berbeda-beda, semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang disediakan oleh perpustakaan umum, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Ana atas penyampaian terkait sumber informasi ini, sungguh bermanfaat. Untuk selanjutnya bakal disampaikan oleh Kak Fitri. Untuk Kak Fitri dipersilakan Kak. Terima kasih moderator untuk waktunya. Selanjutnya adalah pengadaan sumber informasi primer di perpustakaan umum. Sistem pengadaan bahan pustaka menurut Sulistyo Bastuki tahun 1991 sampai 2022, pengadaan bahan perpustakaan ada 4 cara, yaitu pembelian. Umumnya, caranya itu melakukan dengan cara pembelian karena pembelian dapat dilakukan melalui penerbitan dan toko buku. Kedua, pertukaran. Ada beberapa bahan pustaka yang tidak bisa didapatkan di toko buku dan hanya dapat diperoleh dengan cara pertukaran. Bahan pustaka yang biasanya dipertukarkan adalah majalah. Dalam pertukaran bahan pustaka, tentu perlu diadakan kesepakatan atau persetujuan mengenai tukar-menukar, yaitu tidak melihat dari tebal atau tipisnya publikasi, berat, harga, bahasa, dan aksara publikasi. Yang ketiga ada hadiah. Untuk menekankan anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan pustaka, sistem pengadaan melalui hadiah ini dapat diterapkan. Meskipun hadiah, perpustakaan juga harus tetap memperhatikan apakah bahan pustaka tersebut memenuhi syarat dan tujuan yang ditetapkan perpustakaan. Yang keempat ada keanggotaan organisasi. Jika perpustakaan atau bahan induk perpustakaan ikut dalam suatu penghimpunan atau organisasi, umumnya akan mendapatkan terbitan dari penghimpunan atau organisasi tersebut. Bisa dengan harga yang lebih murah, bahkan tidak dikenakan biaya sama sekali. Selanjutnya, manfaat informasi primer untuk pemustaka. Pemanfaatan informasi primer di perpustakaan adalah tindakan menggunakan koleksi yang ada di perpustakaan berdasarkan pemenuhan kebutuhan informasi dan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Ada 2 cara pengaruh pemanfaatan koleksi atau informasi di perpustakaan, yaitu yang pertama adalah faktor internal, kebutuhan akan informasi sebagai sarana untuk menggunakan informasi. Kedua, motif adalah segala daya pergerakan, sebab atau dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Ketiga, minat adalah cenderung hati yang tinggi terhadap sesuatu. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu kelengkapan koleksi, yaitu banyaknya koleksi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Kedua, keterampilan pustakawan dalam melayani penggunaan. Dapat dilihat melalui kecepatan dan ketepatan mereka memberi layanannya. Ketiga, terbatasnya kemungkinan pencarian informasi. Terus, pemanfaatan informasi primer oleh pemustaka menunjukkan bahwa peran dan keberadaan perpustakaan merupakan bagian penting yang sangat dibutuhkan. Pemanfaatan informasi oleh pemustaka mencakup banyak aspek yang berbeda. Dalam hal tujuan, pemanfaatan informasi dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan kerja. Selain itu, penggunaan informasi tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dalam sebuah karya artikel ilmiah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas penyampaian dari Kak Fitri. Sangat bermanfaat buat kita semua dan sudah tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung presentasi dan saya sebagai moderator juga mendapatkan beberapa poin-poin penting yang bisa disampaikan oleh ke audiens. Untuk yang pertama adalah pengertian dari sumber informasi itu sendiri. Sumber informasi adalah sesuatu atau asal yang sengaja dibangun atau diciptakan untuk memberikan hal-hal yang berguna kepada pembaca melalui data-data yang sudah diproses dengan berbagai tahapan dan metode tertentu. Nah, dari sumber informasi ini ada ciri-ciri apakah sumber informasi ini berkualitas atau enggak. Dilansir dari Azhar Susanto pada tahun 2004, sumber informasi berkualitas harus memiliki ciri-ciri yakni akurat, tepat pada waktunya, relevan, dan lengkap. Dan menurut Abdul Rahman Saleh, pada tahun 2009, itu ada jenis-jenis sumber informasi. Yang pertama, sumber informasi primer, yang sudah berada langsung di tangan oleh pemustaka. Yang kedua, sekunder, berasal dari sebagai pelengkap dari sumber informasi primer. Terus yang ketiga, sumber tersier, sebagai pemanis atau sebagai pelengkap dari kelompok-kelompok informasi sekunder. Nah, untuk pokok kajian kita adalah sumber informasi primer didefinisikan sebagai informasi yang berasal dari penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru. Nah, untuk jenis-jenis sumber informasi primer ini, itu ada dua pendapat. Yang saya ambil adalah dari sumber menurut Abdul Rahman Saleh. Yang pertama adalah paten dan standar. Yang kedua adalah conference proceeding atau proceeding seminar. Yang ketiga skripsi tesis dan disertasi atau laporan penelitian lainnya. Yang keempat terbitan berseri, baik jurnal, warta, buletin maupun majalah. Nah, untuk soal menyoal tentang perpustakaan, kami menyimpulkan perpustakaan adalah suatu gedung, tempat, unit kerja atau organisasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mereservasi beragam koleksi baik cetak maupun non-cetak yang diatur secara terstruktur dan terampil oleh ahlinya pastinya di bidang ilmu perpustakaan untuk kebutuhan pemustaka atau pengguna. Nah, dari ciri-ciri perpustakaan itu kami bisa simpulkan bahwa perpustakaan harus memiliki sejumlah koleksi yang dipelihara dan digunakan oleh pemustaka serta dikelola dengan baik oleh pustakawan. Yang kedua, memiliki gedung atau ruangan yang memenuhi syarat dan bisa digunakan sebagai tempat berupa perpustakaan itu sendiri. Yang ketiga, memiliki tenaga ahli yang berlatar pendidikan ilmu perpustakaan, baik jenjang D3, S1, S2, maupun S3, atau dan bisa memiliki sertifikasi profesi di bidang perpustakaan maupun informasi. Terus, memiliki pemustaka yang membutuhkan informasi untuk beragam keperluan. Nah, kami juga bisa menyimpulkan bahwa fungsi dan peran perpustakaan itu sendiri, yakni fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi penelitian, fungsi kultural, dan rekreasi. Untuk peran perpustakaan sendiri, itu sebagai penyediaan informasi dan penyediaan sumber pengetahuan serta edukasi, serta pembelajaran seumur hidup atau long last learning untuk pemustaka ataupun pengunjung. Terus jenis-jenis perpustakaan dan perkembangannya itu bisa kami simpulkan bahwa pertama adalah perpustakaan nasional, kedua perpustakaan umum, ketiga perpustakaan khusus, yang keempat perpustakaan perguruan tinggi, yang kelima perpustakaan sekolah. Dalam perkembangannya itu ada perpustakaan konvensional, menaik menjadi perpustakaan hibrida, berkembang lagi menjadi perpustakaan digital dan elektronik, yang terakhir menjadi perpustakaan bookless atau perpustakaan tanpa buku. Nah, untuk informasi yang berkaitan dengan perpustakaan umum ini kami simpulkan adalah pusat layanan informasi yang menyediakan semua sarana informasi yang diperlukan oleh publik tanpa melihat ras, agama, kepercayaan, maupun suku ataupun hal-hal lainnya di semua tingkatan. Dari ciri-ciri perpustakaan umum itu sendiri, itu terbuka untuk umum, didanai oleh dana umum. Yang ketiga, layanan diberikan secara sukarela ataupun gratis. Dan tujuan perpustakaan umum itu dibagi tiga. Yang pertama adalah tujuan umum, kedua tujuan fungsional, ketiga tujuan operasional. Nah, untuk pengadaan sumber informasi primer di perpustakaan umum, ini kami simpulkan
bahwa ada 4. Yang pertama adalah pembelian, yang kedua melalui pertukaran, yang ketiga melalui hadiah atau hibah, yang keempat melalui keanggotaan organisasi atau lembaga. Nah, dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa pemanfaatan sumber informasi di perpustakaan umum itu adalah penggunaan informasi primer dapat berarti bahwa koleksi perpustakaan itu bisa dipinjam, bisa dibaca dan dipelajari untuk mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan lain-lain. Dalam pemanfaatan sumber informasi tersebut juga memanfaatkan atau mengoptimalkan koleksi yang ada di perpustakaan, terutama sumber informasi primer, dan disesuaikan dengan kebutuhannya mereka, dan dapat digunakan sebagai kontribusi untuk penyampaian skill maupun pengembangan diri, baik secara individu maupun berkelompok. Itu saja dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dan anggota sekalian yang telah memeriahkan atau telah berkontribusi terhadap makalah dan presentasi serta hasil kerja keras kami. Terima kasih untuk teman-teman semua.